Aduh remedi di pelajaran DMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Sofiani. Saya kelas 12 Multimedia A, nomor urut absen 28, dan saya adalah siswi di SMK Negeri 1 Kota. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru produktif saya di mata pelajaran Desain Media Interaktif atau DMI, yaitu Bapak Rizal Patoni Esko, sebagai kegiatan remedial saya di mapel beliau. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan yang pertama. Jadi, saya mulai mengenal UI UX design itu pada saat awal masuk kelas 12, karena sebelum itu saya belum pernah ketemu atau pernah dengar tentang pelajaran DMI ini. Apalagi dengan UI UX design. Nah, untuk pemahaman saya mengenai UI UX design ini sebenarnya ada dua versi. Yang pertama, UI adalah singkatan dari user interface yang dimana merupakan tata letak pada grafis suatu aplikasi yang langsung bisa berinteraksi dengan pengguna. Contohnya, seperti tombol-tombol yang diklik oleh pengguna, kemudian gambar, bilah geser, teks yang dibaca, bidang entry text, dan lain sebagainya. Sedangkan UX adalah singkatan dari user experience atau pengalaman pengguna terhadap aplikasi dan itu ditentukan bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Apakah pengalaman tersebut mulus, kikuk, membingungkan, dan lain sebagainya. Nah, UI UX design menurut pemahaman saya versi yang kedua, yaitu pada dasarnya UI adalah desain antarmuka yang hanya berfokus pada keindahan dari sebuah pilihan dan pemberian warna yang baik. Sedangkan UX adalah proses dalam meningkatkan pengguna situs melalui kegunaan yang telah diberikan dalam interaksi antar pengguna dan produk. Lalu, mengapa peran UI UX sangat penting saat berkolaborasi? Dikarenakan kolaborasi antar dua posisi tersebut sangat dibutuhkan dan saling melengkapi, di mana UX hanya berfokus kepada sebuah alur produk seperti alur jika kamu menekan tombol tertentu, dan UI hanya berfokus pada tampilan elemen-elemen tombol tertentu. Seperti ibaratnya kue, UI adalah sebuah pemanis dan UX adalah kue itu sendiri. Ayo kita jawab soal nomor 2. Kalau dari 1 sampai 10, minat saya itu ada di 8, karena menurut saya belajar UI UX design itu menyenangkan, meskipun memang ada beberapa momen di mana saya merasakan kesulitan. Tapi dengan adanya support dan bantuan dari teman-teman termasuk Bapak Guru sendiri, itu membuat saya pribadi jauh jadi lebih semangat untuk belajar lebih luas lagi tentang UI UX design. Mengingat kemampuan saya memang masih rendah tentang desain UI UX ini. Selain itu, belajar UI UX juga seru karena kita bisa belajar bagaimana sih caranya kita bisa membuat sesuatu atau karya yang disukai dan dibutuhkan oleh banyak orang. Kita bisa belajar banyak hal tentang desain visual, di mana contoh kecilnya itu pada tampilan handphone. Kita sebelumnya tidak pernah memikirkan apa saja fungsi dari tombol-tombol yang ada. Bagaimana semua elemen itu dibuat, apa saja tujuannya dibuat, bagaimana caranya mereka bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Intinya, belajar UI UX design itu seru dan menyenangkan meskipun ada susah-susahnya juga. Next, kita jawab pertanyaan nomor 3. Oke, jadi sebelumnya kita tuh belum pernah belajar tentang desain media interaktif pada kelas 10 atau 11 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami tuh belajar DMI ketika baru kelas 12. Jadi saya sendiri nggak bisa untuk membandingkan desain media interaktif yang sekarang dengan yang lama berdasarkan pengalaman saya sendiri. Tapi setelah saya searching, ternyata DMI kurikulum yang baru itu lebih baik daripada kurikulum yang lama. Kenapa? Karena minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan fasilitas pembuatan multimedia yang memang belum memadai. Sedangkan untuk desain media interaktif, kurikulum baru itu lebih interaktif, sehingga jumlah waktu mengajar itu dapat dikurangi, kemudian kualitas belajar juga dapat ditingkatkan, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa juga dapat ditingkatkan. Keunggulan dari multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan ini juga antara lain adalah memperjelas materi dan gambar dan animasi yang menarik, kemudian melatih kemampuan dengan berbagai kegiatan mencoba, serta memotivasi siswa dengan berbagai bentuk penghargaan. Ayo kita jawab nomor 4.
Sebelumnya, kita harus tahu UI itu harus didesain agar pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dan mengakses fitur yang mereka butuhkan. Sedangkan user experience atau UX adalah tentang keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau website. Jadi itu mencakup interaksi, respons, kepuasan, dan juga emosi. Bener nggak sih UX itu tuh lebih penting daripada UI? Kalau iya, kenapa? Menurut saya, UI maupun UX itu sama-sama penting. Karena berkat kolaborasi dari mereka berdua lah, suatu aplikasi atau suatu produk itu bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, kalau misalnya suatu aplikasi, UI-nya itu sudah menarik atau UI-nya itu sudah bagus, tentu itu akan menambah daya tarik dari pengguna untuk menggunakan produk atau aplikasi tersebut. Nah, ketika pengguna itu melihat UI-nya itu menarik, nah ini tuh UI-nya bagus, tampilannya bagus, kayaknya saya harus pakai. Nah, mereka akan pakai aplikasi tersebut, kemudian ditambah dengan UX-nya bagus. Itu akan membuat pengguna ingin terus menggunakannya dan akan men-share ke teman-temannya untuk menggunakan produk atau aplikasi tersebut. Jadi, suatu produk atau aplikasi itu nggak bisa UI atau UX-nya aja yang bagus, tapi memang harus bagus keduanya. Karena dengan keduanya bagus, itu akan memberikan experience yang puas dan yang bagus kepada pengguna. Dan itu nggak bisa kita dapatkan dengan hanya UX-nya aja yang bagus. Tapi memang harus dari UI-nya juga bagus. Karena balik lagi, penampilan dari aplikasi atau produk tersebut yang akan menjadi daya tarik utama bagi pengguna untuk menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Next, nomor 5. Oke, jadi aplikasi yang saya pakai untuk belajar UI UX design itu adalah CorelDRAW ya teman-teman. Nah, aplikasi ini sendiri sudah saya pakai dari kelas 10 waktu pertama kali belajar desain. Sehingga membuat saya dan teman-teman yang lainnya tuh lebih memilih menggunakan CorelDRAW karena memang lebih familiar. Sehingga saya dan teman-teman tidak terlalu kesulitan dalam belajar desain UI UX. FYI, kita belum pernah menggunakan aplikasi lain untuk mendesain UI UX, sehingga mungkin untuk perbandingan menggunakan aplikasi CorelDRAW dan aplikasi lain dalam mendesain UI UX itu belum bisa ya. Tapi kedepannya tentu ada keinginan untuk belajar menggunakan aplikasi yang lain. Next, number 6. Mengenai penggunaan aplikasi lain selain CorelDRAW dalam belajar UI UX design, seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, tentu ada keinginan ya. Tapi menurut saya memang akan lebih baik untuk betul-betul memahami dulu nih semua hal tentang UI UX design melalui CorelDRAW. Nah, baru setelah itu kita mengganti aplikasi yang kita digunakan ke aplikasi Adobe Photoshop. Karena setelah itu kita bisa tahu nih, afternya kita jadi lebih bisa memutuskan mana aplikasi yang emang paling oke dan lebih mudah untuk kita gunakan ketika mendesain UI UX. Sedangkan untuk kesulitan atau hambatan selama belajar UI UX design itu menggunakan CorelDRAW, menurut saya ada di bagian ketika kita membuat simbol atau elemen-elemen yang agak kompleks ya, sehingga agak membutuhkan waktu dalam membuatnya. Sebenarnya bisa aja kita tinggal download di platform atau aplikasi yang sudah disediakan ya, seperti misalnya Pin dan lain sebagainya. Tapi mungkin akan lebih baik atau lebih bagus kalau kita sendiri yang buat, karena itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selain itu mungkin karena level belajar desain UI UX kita tuh masih baru-baru atau awal-awal, jadi mungkin kesulitannya baru itu aja. Selebihnya masih bisa untuk kita lakukan. Ayo kita jawab nomor 7. Nah, UI UX design ini tuh sangat penting teman-teman untuk menciptakan produk yang bisa sukses dan memuaskan pengguna. Dari dua prinsip yang tadi, produk itu dapat dibuat dengan tampilan dan interaksi yang mudah digunakan dan juga menarik. Nah, UI UX ini sangat penting dan dibutuhkan di semua bidang industri. Contohnya tuh ada di sektor pendidikan, lembaga pemerintah dan militer, kemudian layanan kesehatan, bisnis, telekomunikasi, periklanan, media, percetakan, dan masih banyak lagi. Bahkan ada di organisasi nirlaba juga, teman-teman. Nah, di antara banyaknya industri yang membutuhkan UI UX design, saya hanya akan memaparkan 3 industri yang membutuhkan UI UX design. Yang pertama, yaitu komputasi, perangkat lunak, dan juga teknologi informasi. Sejauh ini, sebagian besar desainer UI UX bekerja di industri komputasi, perangkat lunak, dan teknologi informasi dengan kurang lebih 199.400 orang bekerja di bidang pengembangan atau desain situs web pada tahun 2020. Hal ini masuk akal karena disinilah bidang desain pengalaman pengguna itu dimulai.
Desainer membuat situs web dan aplikasi perangkat lunak untuk desktop dan juga perangkat seluler. Kemudian yang kedua yaitu telekomunikasi. Nah, ini cukup mengejutkan karena ternyata hanya 3% responden yang bekerja di industri telekomunikasi. Ponsel pintar adalah salah satu contoh utama dari desain UX. Nah, dari mengirim pesan teks, memeriksa email, memposting di media sosial, dan lain sebagainya itu ternyata merupakan bagian dari proses desain UX. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan online ini sudah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir dan tren tersebut tentunya akan terus berlanjut. Dari platform khusus untuk kelas video hingga aplikasi pengujian dan juga pembelajaran. Nah, dari situ banyak banget desainer UX yang mempunyai tempat di bidang pendidikan. Nah, dari responden penelitian ini, 6% mengatakan mereka bekerja di bidang pendidikan. Contohnya, aplikasi Ruang Guru, Brandly, dan tentunya masih banyak banget industri yang membutuhkan UI UX design. Oke, this is my answer for the last statement. Sejauh ini tingkat pemahaman dan kepuasan dengan metode yang diajarkan sudah cukup baik dan bagus menurut saya. Kelas berjalan dengan kondusif sehingga kita jadi lebih fokus dalam belajar atau menyerap ilmu yang diberikan. Kemudian, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi bisa langsung kami konsultasikan dan dibantu dengan sangat baik. Serta, yang paling oke menurut saya adalah dari Bapak gurunya sendiri itu sangat mengapresiasi setiap hal yang kami lakukan. Hal-hal baru yang berhasil kami lakukan itu sangat diapresiasi dengan baik. Tugas yang baik dan lain sebagainya itu semua mendapatkan apresiasi dan support yang sangat baik dari awal kami belajar sampai berakhirnya jam pelajaran. Dan itu semua tentunya membuat kami menjadi semakin semangat dan tidak jenuh untuk belajar. Mungkin kedepannya kelas kita bisa lebih seru dengan suasana yang lebih semangat lagi. Terus kita bisa lebih belajar banyak lagi dan pastinya jam belajarnya lebih banyak dilakukan di lab. Oke, sekian video dari saya. Semoga jawaban dan pendapat saya bisa diterima dengan baik. Apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan perbaikan nilai yang sudah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.